Baru saya itu. Tapi sudah Bu. Enggak mau dari maafnya tadi nggak tahan. Saya ibu-ibu mah dari maklum saya juga ibu-ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada para guru dan kedua orang tua saya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nurhama Prabasari dari kelas 8. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konferensi akademik siswa saya pada semester kali ini. Pada semester kali ini, saya memilih mata pelajaran fisika dengan topik optika. Alasan saya memilih mata pelajaran ini adalah karena saya ingin mengenalkan diri saya. Karena bagi saya, fisika ini adalah mata pelajaran yang cukup rumit untuk dijadikan konferensi akademik siswa. Kedua, saya merasa nilai saya cukup bagus yang mengartikan diri saya memahami dengan baik mata pelajaran ini. Jadi, saya ingin mempresentasikan fisika. Berikut adalah daftar isi yang akan saya presentasikan mengenai fisika dengan topik optika. Yang pertama, explanation. Yang kedua, application. Yang ketiga, self-knowledge. Lalu, ada refleksi mengenai sikap belajar saya selama 1 semester ini, seperti kekuatan, kelemahan, tindak lanjut saya mengenai kelemahan saya, harapan saya pada guru, dan harapan saya pada orang tua. Explanation. Dengan mata pelajaran dan topik yang sudah saya pilih yaitu fisika optika. Optika adalah cabang fisika yang mempelajari perilaku dan sifat cahaya, masuk perilakunya dengan materi dan konstruksi instrumen yang menggunakan atau mendeteksinya. Lalu cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat bergerak di ruang hampa udara dengan kecepatan 300.000 km per second. Cahaya adalah hal yang penting yang dapat membantu kita melihat. Untuk dapat melihat juga, kita memerlukan 3 hal. Yang pertama, sumber cahaya. Sumber cahaya yaitu benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya matahari, lilin, lampu, dan senter. Lalu yang kedua adalah alat optik, yaitu alat yang dapat memproses gelombang cahaya. Contohnya mata, teleskop, dan mikroskop. Lalu yang ketiga adalah objek. Objek yaitu benda yang ingin kita lihat. Objek ini adalah benda gelap. Benda gelap yaitu benda yang tidak dapat memantulkan cahaya. Ada 3 macam benda gelap, yaitu benda tembus cahaya, contohnya air, benda tidak tembus cahaya, contohnya kayu, dan benda bening, contohnya kaca. Ada sifat-sifat cahaya juga. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau dapat juga disebut sebagai refleksi. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau bisa juga disebut sebagai refraksi. Yang keempat, cahaya dapat menembus. Yang kelima, cahaya matahari bersifat sejajar. Dan yang terakhir, cahaya termasuk gelombang transversal. Dari sifat-sifat cahaya tadi, terdapat hukum pemantulan cahaya yang berhubungan dengan pembentukan bayangan pada cermin. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Yang kedua, sudut datang atau dengan simbol I kecil sama besar dengan sudut pantul dengan simbol R kecil.
Untuk pemantulan membutuhkan cermin. Ada 3 jenis cermin. Yang pertama cermin datar, yang kedua cermin cekung atau bisa juga disebut sebagai cermin positif, dan cermin cembung atau bisa juga disebut sebagai cermin negatif. Yang pertama, pemantulan pada cermin datar. Contohnya, kita sedang bercermin. Bayangan yang muncul di cermin terlihat sama persis dengan di bentuk diri kita yang sedang bercermin. Prinsip cermin datar adalah jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Jadi, apabila benda dekat dengan cermin, maka bayangan akan dekat dengan cermin. Sebaliknya, apabila benda jauh dengan cermin, menjauh dari cermin, bayangan juga akan menjauh dari cermin. Dari pengamatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya karena bayangan jatuh di belakang cermin, lalu tegak karena bagian atas dan bawah bendanya tidak terbalik, lalu sama besar karena ukurannya tidak berubah. Lalu pemantulan dalam cermin cekung. Terdapat pembagian ruang pada cermin cekung. Titik fokus dan pada cermin cekung, titik fokus dan jari-jari berada di bagian depan cermin cekung. Ruang 1 berada di antara titik fokus dan cermin, ruang 2 berada di antara jari-jari dan titik fokus, ruang 3 berada di setelah jari-jari, lalu ruang 4 berada di belakang cermin. Terdapat tiga sinar istimewa dari cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang akan melalui titik lengkungan cermin atau jari-jari akan dipantulkan melalui titik itu juga. Dari pembagian ruang dan 3 sinar istimewa tadi, kita dapat menghasilkan beberapa bayangan. Yang pertama, apabila bayangan berada di ruang ketiga. Bayangan akan apabila benda berada di ruang ketiga, maka bayangan akan jatuh di ruang kedua. Dengan sifat bayangan nyata karena bayangan jatuh di depan cermin, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya, apabila apabila benda berada di ruang 2, maka bayangan akan jatuh di ruang ketiga. Dengan sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Lalu, selanjutnya, apabila benda berada di ruang 1, bayangan akan jatuh di ruang 4 dengan sifat bayangan maya karena jatuh di belakang cermin, tegak karena bagian atas dan bawahnya tidak terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, pemantulan pada cermin cembung. Sama seperti cermin cekung, posisi ruangan tetap sama. Posisi setiap ruangan tetap sama. Bedanya, ruang 1, 2, dan 3 berada di belakang cermin. Sedangkan ruangan 4 berada di depan cermin. Cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa yang sama dengan cermin cekung. Dikarenakan hanya ada ruang 4 di depan cermin, otomatis benda otomatis benda akan selalu berada di ruang 4. Dan bayangan akan selalu jatuh di ruang 1. Dengan sifat bayangan, maya, tegak, dan diperkecil. Dan mau dimanapun benda itu berada, dekat atau jauh dengan cerminnya, benda itu akan selalu berada di ruang 4. Dan hanya saja bayangannya akan lebih kecil. Semakin jauh bendanya dari cermin, bayangannya akan semakin kecil, namun akan tetap berada di ruang 1.
Ini contohnya, menjauh dari cermin ini jadi semakin kecil, terus ini masih dekat dengan cermin. Eh, application. Ini adalah contoh pemanfaatan tiga macam cermin dalam kehidupan. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar biasanya digunakan oleh kita untuk melihat penampilan. Kita menggunakan cermin datar karena dapat menampilkan bayangan yang sempurna dan tidak berubah karena sifatnya yang maya, tegak, dan sama besar. Lalu, cermin cekung. Cermin cekung digunakan, dimanfaatkan dalam kehidupan menjadi alat dokter gigi. Ini dimanfaatkan untuk membantu melihat bagian gigi dalam mulut yang sulit dilihat tanpa bantuan kaca, agar dapat melihat gigi dengan jelas. Ini adalah salah satu pemanfaatan cermin cekung ruang bendanya lebih kecil dari ruang bendanya. Lalu selanjutnya, cermin cembung. Cermin cembung ini digunakan menjadi cermin keamanan di jalan untuk membantu melihat sisi lain yang sulit dilihat. Cermin keamanan ini juga berfungsi untuk sebagai mata tambahan untuk eh, menambah bagian menambah jangkauan pandang di tempat-tempat tertentu. Ini bentuk pemanfaatan dari bentuk bayangan dengan sifat sifat bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, self knowledge. Dengan saya mempelajari fisika optika ini, saya merasa pandangan saya terhadap cermin cekung dan cermin cembung berubah dari yang awalnya saya merasa bahwa kedua cermin ini memiliki bentuk bayangan yang tidak sempurna, yaitu terbalik, diperbesar atau diperkecil. Ternyata bentuk bayangan itu bisa sangat berguna bagi kehidupan. Refleksi. Refleksi saya selama sikap saya belajar 1 semester ini, saya merasa saya mudah memahami pelajaran. Lalu saya memiliki catatan yang lumayan lengkap. Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan hal dengan baik, dan saya menstruktur dengan baik semua yang saya rencanakan. Kelemahan saya adalah saya mudah lupa, saya mudah kehilangan motivasi. Terkadang saya mengerjakan tugas dekat waktu deadline, mudah khawatir terhadap apa yang akan dilakukan, mudah panik, dan kurang teliti. Tindak lanjut saya mengenai kelemahan saya harus lebih banyak merefleksi diri, mengatur manajemen waktu, belajar untuk tidak bergantung pada suasana hati, belajar untuk tidak hanya terfokus pada satu hal saja, banyak berlatih agar terbiasa, banyak berdoa kepada Allah, dan perbanyak istighfar. Harapan saya pada orang tua tidak ada karena saya merasa orang tua saya sudah memberi yang terbaik. Harapan saya pada guru juga tidak ada karena saya merasa guru-guru Al Besar sudah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Nadifa. Ya, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Bu Dwi selaku pembimbing Nadifa memberikan pertanyaan atau komentar. Terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lega ya Nadifa. Ibu senang sekali. Yang pertama karena Nadifa mau mengambil tantangan yang cukup rumit dengan mengambil fisika sebagai topik KAS. Moga-moga tidak menyesal ya. Kemudian yang kedua, Ibu juga senang karena melihat Nadifa memang sangat terstruktur, sistematis, pembicara yang baik ya untuk menjelaskan sesuatu. Mungkin berbakat jadi guru ya Bu ya? Guru tingkat 1, SD, SMP, SMA, jadi dosen, berminat nggak?
Jadi penjelasannya sangat runut, kemudian komprehensif juga, sesuai dengan batas waktu ya. Kalau memang dikasih batas waktu aja, kayaknya dia akan menjelaskan banyak sekali, tapi karena waktunya terbatas, jadi alhamdulillah baik. Kemudian eh, karena Ibu langsung ya, kemarin kan Ibu waktu grading melihatnya di online ya, jadi kelihatan Nadifa yang mic-nya ke sini, tapi sekarang mah tidak ada, jadi alhamdulillah semuanya lancar ya. Mungkin itu. Kemudian terkait materi tadi yang dipaparkan, kalau menurut Ibu slide-nya bagus ya, menarik, penampilannya bagus. Kemudian mungkin karena Nadifa takut lupa ya, padahal Ibu yakin sebenarnya Nadifa tidak akan lupa sebenarnya. Jadi karena Nadifa kelihatan paham betul, jadi masih cukup banyak tulisan gitu, tapi tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang tentang menggambarnya, Ibu lihat memang sudah paham ya Nadifa di kelas juga nilainya tidak dibilang tinggi, tapi sangat tinggi gitu ya untuk pelajaran fisika. Itu bukan tinggi Bu, tapi sangat tinggi ya untuk pelajaran fisika, alhamdulillah. Jadi Ibu sangat senang. Nah, eh, kalau tentang hal-hal yang terkait dengan optika, terkait cahaya, kemudian benda-benda alat optik ya, dan benda-benda yang objek ya. Jadi tiga hal kan, sumber cahaya, objek, dan alat optik. Menurut Nadifa yang paling membuat Nadifa memiliki banyak pertanyaan memang Objek, objek ya. karena ada 3 macam lagi kan. Karena tiga benda gelap tapi ada tiga macam ya. Ya, itu memang sangat menarik. Tiga-tiganya sebenarnya sangat menarik. Kalau Ibu sendiri yang wow sendiri tentang optika, kenapa optika selalu menarik ya? Jadi tiap kali Ibu mengajar, kalau udah masuk bahasan optika, Ibu selalu bersemangat gitu, karena itu membahas tentang cahaya gitu. Kalau di Al-Quran juga kan berkali-kali tentang cahaya, tentang cahaya. Jadi kalau Ibu dengar penjelasan bagaimana Allah menganalogikan iman itu dengan cahaya, nah karena cahaya itu membuat sesuatu itu menjadi ada ya. Kalau definisi tadi ya, supaya bisa terlihat dari tiga hal tadi, objek dan alat optik. Kalau satu yang paling penting cahayanya gitu. Dan cahayanya tidak ada ya, iya betul. Kemudian terangnya juga kan ada yang sedikit terang, ada yang, nah itu intensitas belum dibahas ya tentang, karena itu masuknya ke optika fisis ya, tapi kan kita tidak bahas. Jadi terima kasih Nadifa sekali lagi udah memilih topik fisika untuk semester ini. Sukses terus ya. Moga-moga Nadifa bisa menemukan minat yang lebih terarah nantinya di kedepannya gitu. Kalau ke arah fisika bagus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngerjainnya kapan Nadifa semalam? Rajin ya. Ya, Tapi tadi ada, saya revisinya baru bilang tadi itu, jadi barusan gitu. Karena saya nggak berani lewat WA, karena kan harus dijelaskan dulu ya. Tapi kalau udah juga, enaknya rajin jadi gitu. Iya. Iya, secara keseluruhan bagus ya persiapannya gitu ya. Menjelaskannya ya apa-apanya Bang. Cita-citanya jadi apa? Menulis buku. Menulis buku. Oh, ingin Bisa menulis baca, buku. sambil baca. Nulis buku lagi. Padahal punya kemampuan berbicara ya. Yang berbicaranya Berbicara, kemampuan menjelaskan, kemampuan berbicara, kemampuan menjelaskan itu yang tadi Pak harus ini harus direnungi ya. Kan kalau menulis saja. Ternyata punya kemampuan menjelaskan dan juga bicara di depan. Dari Ibu sekian saja ya. Secara keseluruhan bagus. Cuma ya itulah, lihat cita-citanya jadi penulis padahal ternyata mampu menerangkan, menjelaskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu Ita. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Nadifa. Ada Pak Syarif ya di ruang Zoom. Silakan Pak. Ada lagi yang ingin jadi inspirasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya hanya mau mengucapkan terima kasih kepada Nadifa sudah mau menjalankan kepercayaan dari ayah bunda dan tetap semangat ya belajar di Alka. Itu aja. Mungkin dari ayahnya. Udah cukup. Cukup. Ya. Udah gitu aja. Terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbing Nadifa. Itu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis dan Pak Syarif. Ya, selanjutnya Nadifa bisa Sekian dari saya. Terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syarif dan Bu Elis bisa open kamera lagi Pak. Ya, kita foto sebentar. Di sini. Ini Supaya mau seluruh anak-anak. Bu Esti ikut aku. Esti ikut wali kelasnya sama Ike. Kalau ibu jadi orang tua Nadifa, lihat Nadifa presentasi mungkin ya udah berkaca-kaca. Senang banget ya. Nah, Fadil. Gimana? Gini aja. gitu aja. 1, 2, 3. Tunggu kayaknya ini harus dipin Pak Syarif. Ini biar kelihatan. Nah, gitu. Ya udah deh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Selamat Nadifa. Atur nuhun Pak Syarif.